Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diah Mareta Damanik, NPM 21010110216 dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling yang dibimbing oleh Ibu Chani. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai 5 langkah dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. 5 langkah utama pelayanan bimbingan dan konseling yaitu yang pertama identifikasi kasus, yang kedua diagnosa kasus, yang ketiga prognosa kasus, yang keempat terapeutik kasus, yang kelima evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama sekali yaitu identifikasi kasus. Di sini setelah kami kaji di kelas, setelah kami kumpulkan dari beberapa ahli, kami menyimpulkan bahwasanya identifikasi kasus itu adalah mengenali masalah. Di sini kita mengenali dulu, ini sebenarnya apa masalahnya, apa sebenarnya yang dihadapi oleh klien tersebut. Setelah itu yang kedua yaitu diagnosa kasus. Di sini setelah kami bahas juga, yang pertama kami kenali tadi masalahnya, selanjutnya kita tentukan apa masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Yang ketiga, prognosa kasus. Setelah kita kenali tadi masalahnya, kita tetapkan masalahnya, di prognosa kasus kita tentukan solusi yang cocok untuk masalah yang telah kita tetapkan pada diagnosa kasus. Terus yang keempat ada terapeutik kasus. Setelah kita kenali masalahnya apa, kita tentukan masalahnya, kita tentukan solusi yang cocok. Di terapeutik ini kita laksanakan solusi yang telah kita tetapkan pada prognosa kasus. Terus selanjutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Di sini kita melakukan penilaian. Di sini kita lakukan penilaian terhadap bantuan yang telah kita tetapkan pada terapeutik kasus. Apakah bantuan tersebut memberikan dampak positif ataupun tidak terjadi apa-apa terhadap klien. Dan tindak lanjut ialah solusinya lebih lanjut. Misalnya, evaluasi yang dilakukan bahwa solusi yang diberikan tidak memberikan dampak apa-apa, maka yang menjadi tindak lanjutnya ialah menyerahkan kasus ini terhadap orang yang lebih ahli. Dan selanjutnya saya akan menghubungkan sebuah kasus yang telah saya kaji dan telah saya analisis, yaitu saya mendapatkan dari video berikut ini. Sekolah itu pundi, Pak? Oh, SLB mriki. Oh, lha griyane pundi? Griyane pundi? Lah jenengan ngastor ing pundi, Pak? Kula. Nggih. Mboten ngastor. Lah niku putrane. Nggih, putrane. Oh. Nggih. Yo dhisik kerja. Loh, tapi ngono saged ngendikan kok. Nggih saged to. Oh, lihat itu SLB. Ya pripun wong enten mriku ora nyandak. Oh. Jaluk enten mriki enten SD ngene. Loh, lha napa to, Dik? Lha napa? SD kula dikanggoni kali kancane kula. Diganggu. Oh, diganggu. Iya. Diganggu lek. Dan SD pundi durung ya? Oh, lha diganggu. Oh, malah jalane SLB. Yo anu nulis nang disuwak-suwak. Oh, lha ini rawatul gurune. Allah wadul saya becicet ora ndek apa. Oh, alah. Lek Saking pindah nang mriki. oh, alah. Ora nggih kersane. Oh, tak ngono sehat kok. Nggih. Jadi, Sak-sake sekolah Oh. sekolah. oh dengan kancane. Setelah video yang telah saya tampilkan tadi, saya menghubungkan dengan 5 langkah utama dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yaitu yang pertama, identifikasi kasus. Di identifikasi kasus ini, saya mengambil contoh kasus yang tadi yang sempat viral di TikTok, yaitu sebuah video yang berisi kisah anak SD pindah ke sekolah luar biasa atau biasa kita singkat sebagai SLB karena diduga mengalami perundungan ataupun bully. Viral di media sosial, video itu pertama kali diunggah oleh akun TikTok yang telah saya tampilkan. Ia seorang anak yang berpakaian seragam SD tengah berangkat sekolah yang diantar sang ayah. Anak SD itu kita singkat aja namanya sebagai F. F ini atau Firmansyah. F ini salah satu siswa di SD di Salatiga, Jawa Tengah, diduga dibully hingga harus pindah ke sekolah luar biasa. F mengatakan, di SD saya diganggu sama teman-teman saya. Jadi di sini saya menganalisis apa sih yang sebenarnya menyebabkan Firmansyah ini harus pindah, F ini harus pindah dari sekolah ini. Mengapa dia ingin sekali pindah ke SLB? Jadi saya masuk kepada diagnosa kasus. Jadi saya menetapkan masalah yang dihadapi F ini adalah bullying. Jadi Firmansyah mengaku kerap diganggu dan dibully oleh teman-temannya dan membuatnya pindah ke SLB.
Terus selanjutnya saya menghubungkan dengan prognosa kasus. Tadi saya kenali masalahnya di identifikasi kasus, saya tetapkan masalahnya di diagnosa kasus, masuklah ke prognosa kasus. Di sini saya menetapkan solusi apa ya kira-kira yang cocok untuk Firmansyah ini agar dia tidak mengalami hal tersebut lagi. Jadi saya di sini, menurut penulis, Firmansyah atau F dapat dirapatkan di ruang guru dan dibicarakan dengan serius. Bagaimana kelanjutan F ini? Guru mengajak diskusi baik itu Firmansyah ataupun anak yang melakukan bullying terhadap Firmansyah. Jika memungkinkan untuk diajak diskusi lebih baik dan serius, maka dapat diberikan berupa perjanjian antara F ini dan si pembuli. Tapi bukan hanya itu saja, mereka harus didamaikan dan benar-benar memiliki rasa persahabatan saat itu juga dan juga selanjutnya. Terus setelah saya kenali masalahnya apa, saya tentukan masalah Firmansyah ini yaitu bullying, saya tetapkan solusi apa yang cocok kira-kira untuk F ini. Selanjutnya saya masuk kepada terapeutik kasus. Di sini saya melaksanakan solusi yang cocok untuk F ini. Jadi menurut saya telah dilakukanlah para guru-guru yang ada di sekolah F ini, baik itu kepala sekolah, baik itu para guru-guru dan staf, baik itu orang tua dari murid F dan orang tua dari murid si pembuli, baik itu F, baik itu si pembuli harus hadir dalam rapat tersebut. Dilakukanlah diskusi mengenai Firmansyah dan si pembuli tersebut dan memberikan solusi yang terbaik, yaitu dengan berdamai dan berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang sudah terjadi seperti mengganggu dan membuli. Di rapat ini dibincangkanlah dengan benar-benar serius. Jika memungkinkan untuk berdamai, maka F akan tetap bersekolah di sekolah tersebut dan berteman sebagaimana mestinya anak SD. Terus selanjutnya saya menghubungkan dengan evaluasi dan tindak lanjut. Setelah kita kenali masalahnya tadi apa, kita tetapkan yaitu bullying masalahnya. Terus masuklah kita penetapan solusi, kita lakukan terapeutik kasus, yaitu melaksanakan solusi yang telah kita tetapkan pada prognosa kasus. Masuklah kita ke evaluasi dan tindak lanjut. Di sini kita lakukan penilaian dan apakah ada perubahan ataupun tidak terjadi apa-apa terhadap F ini. Jadi kemudian setelah melakukan diskusi dan sudah dirapatkan, F lah yang benar-benar memutuskan untuk tetap pindah ke sekolah luar biasa ini ataupun SLB, karena ia mengatakan di sana Firmansyah lebih nyaman. Baik, sekianlah hasil penjelasan saya mengenai 5 langkah utama dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, dan juga satu contoh kasus yang telah saya analisis dan saya kaji dan saya hubungkan dengan 5 langkah utama dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Sekian dan terima kasih.